Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Handayani dari Teknik dan Sistem Digital kelas B. Baiklah, pada kali ini saya akan menjalankan percobaan atau praktikum dari modul pertama Teknik dan Sistem Digital. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke prosedur percobaannya. Untuk yang pertama, jalankan aplikasi Logisim pada komputer. Lalu yang kedua, tambahkan gerbang N. Lalu atur number of input, kemudian tambah pin input dan pin output seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita akan membuat gambar ini di dalam Logisim. Nah, kebetulan sekali tadi sudah saya buat gambar dari gerbang N ini dengan dua input X1, X2 dan output Y. Lalu ke prosedur yang ketiga, yaitu pilih Poke Tool untuk mengubah nilai input pada sirkuit. Ubahlah nilai pin input dan perhatikan nilai pada pin output. Nah, di sini saya ubah nilai pin input di X1. Pada outputnya nilainya tetap 0. Lalu jika saya menginputkan nilai 1 di X2, maka outputnya juga 0. Tetapi bagaimana jika kita menginputkan nilai 1 pada keduanya, maka outputnya menjadi 1. Lalu prosedur yang keempat, pilih menu project, lalu pilih analis sirkuit, lihat pada menu tabel. Nah, di sini kita pilih project, analisis sirkuit, lalu tabel. Dapat dilihat di sini merupakan tabel kebenaran dari gerbang N, yaitu yang mana jika kita menginputkan X1 dan X2-nya 0, maka outputnya juga 0. Lalu X1 0 dan X2-nya 1, maka outputnya juga 0. Dan X1-nya 1 serta X2-nya 0, maka outputnya juga 0. Nah, lain halnya dengan jika kita menginputkan keduanya bernilai 1, yaitu X1 nilainya 1 dan X2 nilainya 1, maka outputnya bernilai 1. Hal ini kita bandingkan dengan teori gerbang logika. Nah, ini merupakan teori gerbang N. Jika outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Maka ini terbukti. Karena jika kita menginputkan keduanya bernilai 1, maka outputnya 1. Lanjut kepada prosedur yang selanjutnya. Lakukan langkah yang sama untuk gerbang logika yang lain, yaitu OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, selanjutnya kita akan membuat OR. Kita akan membuat gerbang OR. Dengan dua inputan.
Nah, ini merupakan gerbang OR. Lalu kita ubah nilai inputnya. Nah, di sini saya menginputkan nilai X1 itu adalah 1 dan outputnya 1. Begitu halnya dengan jika saya hanya menginputkan di X2 nilainya 1, maka outputnya juga 1. Lalu bagaimana jika kita menginputkan X1 dan X2-nya kedua-duanya bernilai 1? Maka dia juga outputnya bernilai 1. Lalu sekarang kita lihat tabel kebenarannya. Nah, di sini dapat dilihat jika kita nilai X1 0, X2-nya 0, maka outputnya 0. Lalu, jika kita menginputkan salah satu dari X1 dan X2-nya bernilai 1, misal X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 1. Jadi outputnya sama dengan 1. Dan juga jika kita menginputkan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, maka outputnya juga 1. Dan jika kita menginputkan keduanya, X2 dan X1-nya bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1. Lalu kita akan melihat teori dari gerbang OR ini. Nah, di sini dapat dilihat gerbang OR. Outputnya bernilai 1 jika salah satu inputannya bernilai 1. Dan juga jika keduanya bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1. Lalu selanjutnya adalah gerbang NAND. Kita akan membuat gerbang NAND dengan 2 input dan outputnya. Nah, ini merupakan penampakan dari gerbang NAND. Lalu selanjutnya kita akan mengubah nilai inputan pada masing-masing pin input. Sebelumnya dapat dilihat di sini nilai X1 0 dan X2 0, tetapi outputnya bernilai 1. Lalu bagaimana jika X1 kita ganti nilainya menjadi 1? Nah, dapat dilihat outputnya juga 1. Lalu bagaimana jika kita memasukkan nilai X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1? Maka outputnya berubah menjadi 0. Lalu kita lihat pada tabel kebenaran. Nah, di sini dapat dilihat jika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya 1. Dan jika salah satu dari kedua inputan ini ada yang bernilai 0, misal X1 0 dan X2 1, maka outputnya 1. Dan juga misal X1 sama dengan 1, X2-nya 0, maka outputnya juga 1. Lain halnya jika kita menginputkan kedua nilai itu 1, maka outputnya 0. Berikutnya akan kita lihat melalui dasar teori dari gerbang NAND. Nah,
N yang diikuti dengan not nilainya kebalikan dari N, yaitu outputnya akan bernilai 0 jika kedua inputannya bernilai 1. Nah, di sini dikatakan bahwa nilainya kebalikan dari N, yaitu outputnya akan bernilai 0 jika kedua inputannya bernilai 1. Baiklah, setelah gerbang NAND, selanjutnya adalah gerbang XOR. Kita akan membuat gerbang XOR. Dengan number of inputnya 2. Nah, ini merupakan gerbang XOR dengan 2 input, yaitu X1 dan X2 serta outputnya Y. Nah, selanjutnya kita akan mengubah nilai pada inputannya. Nah, ketika saya mengubah nilai input X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0, maka outputnya bernilai 1. Lalu bagaimana jika kita menginputkan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1? Maka outputnya bernilai 0. Lalu selanjutnya kita akan melihat pada tabel kebenaran. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel kebenaran, jika kita menginputkan keduanya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Sama halnya dengan jika kita menginputkan kedua nilainya 1, maka outputnya juga 0. Lain halnya jika kita menginputkan salah satu dari X1 atau X2 ini bernilai 0, misal X1 bernilai 0 dan X2 bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Sama halnya dengan jika X1 bernilai 1 dan X2 bernilai 0, maka outputnya atau Y-nya bernilai 1. Nah, selanjutnya kita akan melihat teori gerbang logika pada XOR. Nah, di sini dikatakan gerbang XOR outputnya bernilai 1 jika salah satu bernilai 1, akan tetapi outputnya bernilai 0 jika kedua inputnya 0 atau 1. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah gerbang NOR. Kita akan membuat gerbang NOR. Dengan 2 number of inputnya, nah, di sini dapat dilihat sebelum saya mengubah nilai input pada X1 dan X2,
Di sini nilai X1 dan X2-nya masih 0, tetapi outputnya bernilai 1. Lalu bagaimana jika saya mengubah X1 ini nilainya menjadi 1? Maka outputnya bernilai 0. Berarti sama halnya dengan jika saya mengubah nilai pada X2 dan X1-nya, X2 sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan 0. Outputnya juga 0. Lalu bagaimana jika keduanya bernilai 1? Outputnya juga 0. Selanjutnya, di sini dapat dilihat dalam tabel kebenaran, jika kita menginputkan kedua nilainya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan jika kita menginputkan X1 sama dengan 0 dan X2-nya 1, maka outputnya 0. Lalu, jika kita menginputkan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, maka outputnya juga 0. Dan jika kita menginputkan kedua nilainya sama dengan 1, outputnya juga 0. Selanjutnya kita akan melihat dasar teori dari gerbang NOR. Nah, gerbang NOR di sini dapat dilihat OR yang diikuti dengan NOT. Nilainya berkebalikan dengan OR, yaitu outputnya akan bernilai 0 jika salah satu inputnya bernilai 1. Seperti yang kita ketahui, gerbang OR yaitu inputnya bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah gerbang NOT. Kita akan membuat gerbang NOT. Nah, ini merupakan gerbang NOT. Dapat dilihat di sini hanya ada satu input, yaitu X1, dan outputnya Y. Jika inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Lalu, bagaimana jika inputannya bernilai 1? Nah, maka outputnya bernilai 0. Lalu akan kita lihat ke dalam tabel kebenaran. Nah, di sini dapat dilihat jika nilai X1 sama dengan 0, maka outputnya bernilai 1. Jika X1 sama dengan 1, maka outputnya bernilai 0. Selanjutnya akan kita lihat ke dalam dasar teori dari gerbang NOT ini. Nah, dapat dilihat gerbang NOT nilai pembalik atau invert. Outputnya bernilai 1 jika salah satu inputannya bernilai 0 dan sebaliknya. Nah, ini merupakan simbolnya. Di sini dikatakan nilai pembalik karena pada dasarnya jika kita menginputkan nilai 1, itu outputnya akan 1. Nah, di sini sebagai nilai pembalik karena jika kita menginputkan nilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Begitupun sebaliknya, jika kita menginputkan nilai 0, maka outputnya 1.
Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah gerbang XNOR. Kita akan membuat gerbang XNOR. Dengan 2 inputan. Nah, ini merupakan gerbang XNOR. Dapat dilihat di sini sebelum kita mengubah nilai inputnya. Di sini nilai inputnya masih sama-sama 0, tetapi outputnya 1. Lalu bagaimana jika kita mengubah salah satu dari inputnya ini bernilai 1? Nah, maka outputnya bernilai 0. Lalu bagaimana jika keduanya bernilai 1? Outputnya bernilai 1. Lalu kita lihat ke dalam tabel kebenaran. Nah, di sini dapat dilihat jika kedua inputannya bernilai 0, maka outputnya 1. Lalu jika salah satu inputannya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Lalu ketika kedua-duanya bernilai 1 inputnya, maka outputnya bernilai 1. Selanjutnya akan kita lihat ke dalam dasar teori dari XNOR. Nah, gerbang XNOR. Nah, di sini XOR dapat diikuti dengan NOT. XOR yang diikuti dengan NOT. Maka nilainya berkebalikan dengan XOR. Nah, kita lihat XOR di sini outputnya bernilai 1 jika salah satu bernilai 1, akan tetapi outputnya bernilai 0 jika kedua inputnya 0 atau 1. Dapat dilihat tadi jika output pada XNOR outputnya bernilai 1, maka salah satu bernilai 0. Nah, dapat kita lihat di sini dasar teori gerbang XNOR, yaitu adalah XOR yang diikuti dengan NOT. Ini merupakan bentuknya. Dan nilainya berkebalikan dengan XOR. Di gerbang XOR, outputnya bernilai 1 jika salah satu bernilai 1. Akan tetapi, outputnya bernilai 0 jika kedua outputnya 0 atau 1. Nah, XNOR ini outputnya bernilai 1 jika nilai inputnya kedua-duanya bernilai 0 atau kedua-duanya bernilai 1. Akan tetapi kalau XNOR ini outputnya bernilai 0, maka kedua inputannya ada yang bernilai 0 dan yang satunya ada yang bernilai 1. Seperti itu.
Baiklah, mungkin hanya sampai di sini praktikum dari modul 1. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.